Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji 2-3 juta itu kayak cuma numpang lewat doang? Baru tanggal 10 udah pusing mikir sisa duit. Tanggal 15 mulai ngutang ke temen. Tanggal 20 mulai ngarep gajian. Dan akhirnya tanggal tua terasa kayak bertahun-tahun. Padahal gaji belum tentu kecil kalau kita tahu cara muterinnya. Karena intinya bukan soal nominalnya, tapi strategi ngaturnya. Buktinya banyak orang yang bisa bertahan bahkan punya tabungan dari gaji 2 juta. Tapi ada juga yang gajinya 5 juta, malah selalu defisit. Jadi kuncinya bukan nunggu gaji gede dulu, tapi ngerti dulu cara ngatur uang yang kita punya sekarang. Di video ini, kita bakal bahas secara sederhana tapi logis. Gimana cara muterin gaji 2-3 juta supaya bisa cukup, bahkan bisa berkembang. Langsung aja kita bahas. Sebelum ngomongin cara ngatur uang, yang paling penting adalah cara kita mikir soal uang itu sendiri. Banyak orang terjebak di situ. Merasa gaji kecil, wah dah hidup susah. Tapi kenyataannya, cara pikir kita yang menentukan hidup kita akan kayak gimana. Pertama, sadari dulu bahwa hidup itu tentang prioritas, bukan gengsi. Gaji 2 juta pun bisa cukup kalau yang dipenuhi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Sebaliknya, gaji 10 juta pun bisa habis kalau yang dikejar cuma gaya hidup dan pamer. Contohnya, makan di luar setiap hari versus masak sendiri. Beli kopi mahal tiap pagi versus bikin kopi sendiri dari rumah. Ganti HP tiap tahun versus pakai sampai bener-bener rusak. Semua itu pilihan. Mulai ubah mindset jadi seperti ini. Uang kecil gak masalah, asal jelas penggunaannya. Bukan berapa besar penghasilanmu, tapi berapa cerdas kamu memanfaatkannya. Hidup itu bukan perlombaan gaya, tapi perjalanan bertahan dan berkembang. Setelah mindset benar, baru kita bisa mulai ke teknisnya. Sekarang kita bahas teknis gimana cara muterin gaji 2-3 juta supaya cukup sampai akhir bulan. Pertama, pahami dulu struktur pengeluaran bulananmu. Kamu harus tahu uangmu selama ini habis kemana aja. Banyak orang ngerasa, kok cepet habis ya, tapi nggak tahu kemana perginya. Mulailah dengan catat semua pengeluaran, bahkan yang kecil-kecil kayak bayar parkir, beli pulsa, atau beli jajanan. Dari situ kamu akan sadar, ternyata banyak kebocoran kecil yang ngumpul jadi besar. Contohnya, jajan 10.000 per hari sama dengan 300.000 sebulan. Ojek online 15.000 per hari sama dengan 450.000